Mic 1, 2, 3. So kawan mari bersama kita dengarkan obrolan santai seperti di tongkrongan. Podcast khusus. Sedang keliling sekolah, mari bicara ceritakan semuanya. Speak your mind, never doubt. Anak muda juga bisa bicara, beri mereka inspirasi. Untukmu, untuk kita, untuk semuanya. Hanya di Podcast Khusus Rock the School. Karena kami secara aklamasi kemarin bang. Oh aklamasi, tunggal nih. Tunggal, Bang. Waduh, dia jangan orang dalam nih. Enggak. Memang Iya, ada iya. calon bang. Oke. Nah, jadi kami sendiri memang. Kalau dihitung-hitung suka dan dukanya, aku lebih sering kesukanya bang. Oke. Nah, kalau dukanya jarang. Karena apa? Karena semua yang pekerjaan aku lalui, semua ujian yang aku lalui itu aku bawa senyumin aja. Oke. Nah, kalau momen yang paling momen yang paling sampai sekarang ini momen nih nggak akan pernah kulupakan nih, apa nih kira-kira? Momen yang nggak pernah kelupakan adalah kebersamaan di OSIS bang. Podcast Khusus. Podcast santai seperti di tongkrongan. Speak your mind, never doubt. Katakan saja apa yang kau pikirkan, jangan disembunyikan. Welcome to Podcast Khusus. Saya ya kali ini masih di season 4 ya. Jadi kok sendiri lagi? Enggak, jadi temannya lagi ada halangan, jadi aturnya ada kosin juga, tapi lagi nggak bisa tahu ya apa, jadi dia enggak ya udah sendiri dulu ya. Dan juga ini kan ada tamu itu dia dimisioner selesai menyelesaikan masa bakti ya. Masa bakti dia sebagai dosen, dan kita akan tanya juga seputar itu. Kita ada tema yang unik lah kita kali ini. Jadi podcast Fokus akan ngadain Rock to School. Jadi buat yang mau yang di wilayah Pekanbaru yang mau kita kunjungin ya, itu tenang, tidak mengganggu proses KBM ya. Jadi kayak kan ada jam istirahat ini, nah tempat kereta gitu. Dan podcast itu bukan harus ikut orang ramai, kalau itu mah talk show kan. Kalau podcast dia harus yaudah kita kayak gini aja, dan yang dengar audionya itu memang harus pakai ini dulu. Sebenarnya bisa di jumper, tapi kan nanti pantulnya gede kan. Betul. Ini memang ya gitu lah. Jadi kalau podcast memang harus rahasia. Dia bukan kayak butuh orang ramai kayak kita, cuma butuh ruangan. Satu cuma ya sedikit ruangan. Ini susah kalau ada ya. Ya, justru nanti kita bakalan biasa ada kenangan tuh. Dan yang pertama ini dari SMA Fadila Pekanbaru. Dan ini baru menyelesaikan masa bakti tugas OSIS, ketua OSIS. Siapa namanya? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya sendiri Gananda. Juga saya seorang mantan demisioner ketua demisioner masa bakti 2023-2024. Juga nih bang, aku sendiri merupakan Seorang koordinator wilayah 1 Forum OSIS seprovinsi Riau. Oh, masuk forum OSIS ya? Iya, Forum OSIS bang. Udah masuk Riau berarti? Udah masuk Riau. Kemarin aku masih Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Iya, masih naungan Pekanbaru. Ya, anggota gitu-gitu nggak jelas gitu lah. Mana? Ya, apa untuk gaya-gayaan aja kan? Ya, udahlah. Karena gagal gitu kemarin. Aku jalonin juga tapi gagal. Belum jodohnya gitu. Belum jodohnya. Memang sial nomor 2 nih. Tapi bang ya, waktu itu aku nomor 2 kepilih bang. Nomor 2 ya? Iya, kepilih. Oh, berarti periodenya kemarin tuh. Ini tahun ini kayaknya nomor 2 sial nih.
bang Aduh, nomorku. ini mau pemilu lagi. Oke, siap. Nah, berarti udah menyelesaikan itu masa bakti berapa tahun? Karena kami secara aklamasi kemarin bang. Oh, aklamasi. Ah, Tunggal nih. Tunggal, Bang. Waduh, dia jangan orang dalam nih. Enggak. Memang Iya, ada iya. calon bang. Oke. Nah, jadi kami sendiri memang yakin untuk percaya diri membina siswa dan siswa SMA IT Oke. Fadila. Jadi saya menyalonkan yakin bahwa saya ada rekan saya sebenarnya bang, cuman rekan saya wakil ketua saya itu Oke. memang kebetulan sibuk dengan kegiatan sekolahnya. Oh, iya. Ini kayaknya pada banyak aktivitas warawiri. Betul bang, warawirinya luar biasa karena SMA IT Fadila itu sekolah yang padat bang. Oh, padat ya? Padat jadwalnya. Iya, saking padatnya sampai menyatu dengan iya, oke. Betul. Nanti malah kena ini pula nanti. Iya. Kena cekal. Oke. Enggak. Dan berarti udah 1 tahun. 1 tahun bang. Ada lebih bulan? Lebih 1 bulan. Oh, 1 tahun lebih 1 bulan. Iya, Oke. Nah, kalau boleh tahu deh bentuk sebelum kita masuk ke mungkin bahas kayak generasi Z menjawab. Bukan Z NZ, bukan ya. Jadi, kita dikit-dikit ngulik gitu kayak jadi OSIS gitu kan. Ini kan kemarin kan nyalon. Iya bang. Gagal. Nggak tahu jadinya kan gimana itu kan. Jadi ya gitulah. Tapi abang masuk kemarin di ring 1 OSIS masuk kan? Oh, masuk. Tapi posisinya tuh karena memang di sekolahku itu memang apa ya, sistem politik itu agak ribet. Kalau jadi kayak ekskul tuh bisa dibilang partai. Jadi memang kayak dia gitu. Jadi kayak ya ekskul ini tuh ya udah pasti lawannya ekskul ini tuh nanti yang akan menjadi tandem calon lawan OSISnya gitu. Agak pakai partai bang. Bener-bener kayak partai memang. Jadi ya agak berat juga. Jadi kita pun terpilih bagian utama, tapi karena memang ini lawan, ya agak-agak cuek-cuek aja sih. Bodo amat gitu kan. Tapi ya udahlah kan. Ya itu sudah berlalu kenangan, itu jangan dibahas-bahas juga. Teman saya juga soalnya. Oke, lanjut. Kalau di sini nih gimana? Apakah memang kalau bergradasi ribet gak sih atau memang kayak suka dukanya apa? Oke, yang pertama suka dan dukanya bang ya. Kalau Kalau dihitung-hitung suka dan dukanya, aku lebih sering kesukanya bang. Oke. Kalau dukanya jarang. Karena apa? Karena semua yang pekerjaan aku lalui, semua ujian yang aku lalui itu aku bawa senyumin aja. Oke. Senyumin dong. Tapi jangan lupa pakai permen kiss nanti senyum. Aduh. Jengkol ya kan. Aduh, jadi iklan kan? Terus aku kalau ada masalah untuk mengurus siswa dan siswi, terus program kerja, aku itu selalu mengkoordinator dengan anggota-anggotaku. Oke. Jadi bro, ini ada kegiatan ini, tolong dibantu aku. Jadi aku di OSIS memiliki sekitar 54 orang. Oke, 54. Iya, betul. Jadi aku nggak sendiri. Aku sebagai ketua mengkoordinator kepada anggota-anggotaku. Jadi kita untuk menjalankan program kerja itu dengan santai. Jadi aku banyak sukanya gitu. Oke, lebih banyak sukanya. Iya. Nah, kesulitan paling beratnya apa kira-kira? Kalau ini kan banyak sukanya nih. Yang kesulitan mungkin ada gitu sampai 3 malam gak tidur bang, mau tahu kan? Apa lagi? Yang duka paling parah aku bang ya. Ini kan Kopsus ini kan komentar suka-suka. Oh iya, kan? komentar pedas dong, pedas lah. Masa enggak pedas pula? Jadi yang gak aku apakan, dukaku itu adalah, sorry bang ya, banyak guru yang mungkin ada beberapa guru lah ya, iya. kurang mendukung tentang adanya OSIS ini. Iya, karena yang namanya hidup, ya kan orang nggak harus suka juga kan. Pasti ada yang nggak suka juga. Betul. Wajar sih. Iya. Kadang kan guru ini bilang, apa sih Ganang, OSIS terus kamu, OSIS ke OSIS, rapat OSIS, kegiatan OSIS, acara OSIS. Bunda nggak tahu sih apa sih kegiatan OSIS sebenarnya. Oke. Kita ngambil ini positif aja dulu. Kita ini kan positif vibe kan. Ya, mungkin lagi ada masalah di rumah gitu. Mungkin hari itu pas lagi ada masalah aja. Dilampiasin mungkin kayak gitu. Mungkin. Jadi positif gitu, vibe aja sih. Iya. Jadi tolong ya, jangan terlalu diapakan. Oke. Nah, kalau momen yang paling momen yang paling sampai sekarang ini momen nih nggak akan pernah kulupakan ya, apa nih kira-kira? Momen yang nggak pernah kulupakan adalah kebersamaan di OSIS bang.
kebersamaan. Mungkin ada satu kegiatan atau apa gitu? Satu kegiatan yang adalah latihan dasar kepemimpinan. LDK. LDK. Sih. Jadi SMA IT Fadilah tuh setiap masa baktinya mengadakan LDK, Bang. Oke, ya. Jadi di sana kita tahu sifat dan karakter dia, yang Oke. mana yang egois, Iya, yang mana mau kerjasama, ya kan, mana mau merangkul. Jadi aku tahu. Di setiap malam kami bercerita malam keakraban. Oh iya malam iya. akrab. Apa ya? Bukan tidur kan? Bukan tidur, malam gitaran Oke, sampai malam. berarti seru juga. Seru, Bang. Jadi disinilah kenang-kenangan bersama kawan-kawan, cerita-cerita bodoh lah. Apalagi dengan seorang pembina OSIS luar biasa. Oke, iya merangkul, ya kan? iya, asik. Nah, kalau tadi udah duka juga, udah suka juga. Kira-kira deh, kalau kita kan suka prepare perbandingan kan. Betul. Nah, kira-kira deh apa yang tugas sebelumnya yang mungkin zaman periode sebelum itu nggak ada, tapi pas Ganang buat tuh ada. Iya, pencapaian lah. Program kerja gitu maksudnya, Bang? Iya, bisa dibilang program kerja atau apa gitu. Mungkin Ganang di masa jabatan Ganang ini mungkin Ganang nggak terlalu banyak menambahkan program kerja, Bang. Oke, iya. Karena Nah, itu makanya takut kalau bilang tadi, mana tahu rupanya memang nggak ada menambahkan kan. Ini mungkin momennya ini lebih ini daripada momen ini gitu. ya, tetapi Ganang lebih memfokuskan menjalankan program kerja yang lama, tetapi Ganang ada program kerja yang baru nih, Bang. Mungkin dalam waktu dekat ini yang belum terrealisasikan, insya Allah dalam waktu dekat ini Ganang realisasikan. Oke, siap. Gitu. Bukan project tender ini kan. Nanti aku klaim dia yang megang punya project gitu kan, ada kayak gitu tuh. Ada, kadang-kadang ada. Padahal yang ngerancang kan ini sebelum ini kan, yang mulai ngerancang sebelum periode dia kan. Iya, habis itu pas jadi memang periode dia kan jadi tuh. Oh, punya saya tuh, saya iya. buat dia tadi. Mengaku-ngaku dia kan. Mengaku ya banyak. Aduh, nanti kena cekal lagi nih. Aduh, gapal. Ada pengumuman tuh, dengerin ya. Oke. Iya, oke. Jadi SMA itu Fadilah luar biasa tuh, pun nyampe. Iya, nyampe. Iya, bener. Asik. Asik dia. Dan terus kira-kira apa hal yang disesalin dari selama di OSIS yang memang kayak menjadi penyesalan, kayak mungkin saja kalau ini bisa diulang lagi gitu. Apa? Ada nggak? Mungkin ya semacam kayak sebuah kesalahan yang kita perbuat gitu. Seharusnya kalau aku balik lagi ke momen itu aku perbaiki lah gitu lah. Penyesalan aku, Bang, ya, aku belum bisa menyatukan kan karena di anggota OSIS ini nggak satu kelas aja, Bang. Oh iya. Tetapi kan setiap kelas tuh ada perwakilan 3 orang 4 orang. Jadi aku merasa aku tuh belum bisa menyatukan orang-orang. Masih berkubu-kubu ya. Kalau bisa aku kembali lagi, masih ada masa jabatan, aku ingin menyatukan orang tuh. Wah, sih. Semoga dia dengar dan dia sadar sendiri. Ya. Jadi kan tolonglah sadar. Iya gitu. Oke. Nah, kita masuk ke inilah ya. Kita masuk ke tema kita. Pada ini kan memang generasi Z menjawab. Kenapa generasi Z menjawab? Karena memang banyak kayak tuduhan. Bukan hanya generasi Z aja sih yang ngerasain, tapi kayak apa itu? Suara bel kayak apa? Waduh, bel ya. Bel istirahat. Oke lah, kita biarin saja bel ya. Biarin. Walaupun nanti aku editnya juga hilang itu bel. Tapi ya sudahlah. Ini kita masuk lagi ke tema tadi, generasi Z menjawab. Setiap angkatan yang lebih tua selalu kayak merendah-rendahkan angkatan yang di bawahnya gitu. Ya kan, kayak merasa kayak angkatan di bawahnya tuh nggak mampu atau lebih jelek daripada angkatan dia. Nah, kira-kira kalau generasi Z menjawab nih, kita kan dijelek-jelekan sama generasi milenial kan. Oke. Apa? Kalau tanggapan Ganang sendiri, Bang, ya, mereka mungkin lebih memikirkan senioritas. Wah, senioritas mereka terlalu zreng kali ya. Dia merasa dia oke. Paling oke. Datang mau senior ya sih. 1.000 ya. Iya. Aku mil 1.000 ya. Iya. Jadi itu senioritas mereka tuh sering terjadi mungkin kan, karena apalagi kalau depan cewek cantik mungkin gitu kan. Yang laki-laki, woi, sok ganteng kau deh depan kawan lainnya. Oke. Nah, berarti itu yang faktor yang lain ya yang membuat itu. Senioritas. Aku setuju banget itu. Karena aku ngerasain itu sih. Ngerasain senioritas Bang dulu ya?
Ya, tapi aku gini ya maksudnya tuh, aku kan tipe karakter yang kalau di bawah itu kita di bawah kita itu wibawanya kuat. Tapi itu dulu ya. Tapi kalau di atas kita itu kita cute. Iya kayak nah itu jadi kan aku ada komunitas di sebelumnya di tempat-tempat itu kan. Nah, komunitas yang di itu kebanyakan memang anggota di bawah. Tapi memang menjadi kayak superior kan. Nah, masuk ke dalam ke stand up yang isinya abang-abangan semua. Jadi dibully jadinya kan. Terasa ya. Iya terasa banget di situnya. Aduh. Ya. Apakah itu keluar enggak bukan Bang Jopri ya, bukan Bang Jopri. Nanti di DM nanti sama Bang Jopri. Oh Hamdan berani banget kamu Hamdan ya. Iya, nanti langsung DM sama Bang Jopri. Enggak, maaf Bang. Oke, kita lanjut deh. Apa ya kayak di TikTok kan kayak pertumbuhan media sosial sekarang TikTok kira-kira berdampak bagus gak sih buat kalian untuk generasi Z atau memang sebenarnya inilah yang rusak itu generasi? Kalau bagi aku Bang ya, TikTok itu sangat penting bagi aku Bang. Oh penting ya, jelas lah generasi Z. Pertama, apa? TikTok itu menghasilkan cuan. Oh iya. Cuan. Dari live kah? Dari live. Yang enggak mandi lumpur ya. Iya. Atau joget-joget gitu. Enggak. Ya. Tetapi bagi aku TikTok itu sangat luar biasa karena kita mengambil dari sisi positifnya dulu nih. Iya. Kita ambil sisi positifnya. Terus yang pertama tadi aku mendapatkan cuan kan. Terus mengambil sisi positifnya tentang kita buat konten inspirasi, konten edukatif serta konten-konten kreatif lainnya yang berbaur dengan positif. Karena sama nih kalau generasi tua itu mereka masih nyangkut di Instagram sama Facebook. Yang lebih tuanya lagi tuh di Facebook. Gitu. Nah, kira-kira kalau Budugaran nih, kalau generasi yang Facebook nih, generasi opa-opa tua-tua nih, dia tuh apa ya kayak apakah sebenarnya gaptek atau memang fiturnya dilempar lagi kayak ini semua udah men-tiktokkan diri gitu. Kita akui lah YouTube udah men-tiktokkan diri, Instagram udah men-tiktokkan diri. Nah, Facebook nih masih gantung nih men-tiktokkan diri. Gimana? Dari abang sendiri nih ya. Kenapa bapak-bapak sama ibu-ibu tuh lebih suka Facebook daripada Instagram? Kenapa? Kalau dari aku mungkin karena di Facebook tuh mungkin ibu-ibu tuh ya lebih sering status WA-nya muncul selamat pagi ya. Kan kalau di Instagram nggak ada kan? Iya. Betul. Kayak, susah. Dia harus punya foto bagus dulu baru bisa upload itu. Iya. Jadi gitu. Dibuat dulu kan. Kalau TikTok? Kalau TikTok kadang ada. Kadang kan dia jadikan video ya. Video dulu. Jadi duduk musik tim. Terus kalau di bapak-bapak hobinya kan mancing nih. Ya. Sebagian hobi mancing. Kalau di Instagram kan nggak ada mancing, video mancing. Kalau di Facebook kan ada mancing. Iya. Setahu gue gitu. Jadi perbedaan kita sama generasi Z itu lebih mementingkan hiburan-hiburan yang terbaru. Contohnya saya kan kayak aku gitu kan. Duduk aku di sini. Entar aku baca Instagram nih. Udah dapat laporan kayak ini kasus tahu Bang kasus yang di Siak? Apa? Kasus pencabulan siswa. Baru viral betul kali itu. Terus. Jadi disitulah generasi Z itu mendapatkan informasi secara cepat lewat Instagram. Nah, kembali nih kan generasi Z menjawab nih. Jadi ada juga tuduhan dari generasi lebih tua, milenial, boomer itu macam katanya generasi Z nih mentalnya jelek. Benar atau enggak kalau menurut? Kalau dari aku Bang ya. Mungkin enggak sebagian orang sih mentalnya jelek Bang. Kenapa kira-kira? Kenapa? Karena yang aku tahu nih ya dari diri aku menanamkan mental aku tuh harus kuat dan berani. Karena aku mengingat satu motivasi. Mengenalilah jati dirimu karena masa depan akan dikenalkan dengan kebijaksanaan dan keberhasilan. Jadi orang-orang yang tidak menanamkan motivasi mungkin mentalnya akan jelek. Jadi mereka butuh bimbingan mental health namanya. Iya. Kan sekarang rumah sakit ini udah ada nih. Walaupun istilah mental health itu juga istilah dari generasi Z sih. Karena generasi milenial nggak ada mental health nggak ada. Jadi situlah adanya kelemahan mental pada generasi Z. Terus kayak maraknya kasus pembulian di SMA, SMP. Jadi itu membuat mental
generasi Z tuh menjadi jatuh. Apalagi yang membeli adalah generasi dari milenial. Gitu Bang. Nah sebenarnya antara generasi milenial dan generasi Z yang beruntung itu adalah kami sebenarnya. Yaitu kami yang angkatan tahun 96, 95 tahun 2000-an gitu ya, masih oke lah. Kenapa? Karena dia berada di pancaroba peralihan kan. Jadi dia kayak kalau generasi milenial kan dia sebenarnya tertinggal di bidang teknologi nih. Ya paling mentok-mentok warnet lah. Main PB, main Dota. Ya, kalau kami ya ngerasain PB ngerasain gitu. Maksud itu merasain kayak teknologi itu bertumbuh, itu kita ngerasain, tapi bedanya kita adalah ya pastinya kita kalah di e-sport. E-sport ya, betul Bang. Makanya tuh nggak ada e-sport yang umur ini ada sih, tapi nggak banyak kan. Iya, nggak banyak Bang. Iya, karena beda fokus ya. Iya. Mungkin aku nih Bang ya, saat ini kan aku sebagai generasi Z kan, jadi aku kan sering nongkrong nih tiap malam kan Bang. Jadi aku nengok abang-abangku masih main PB, main cerita PB. Jadi, oh ya aku besok tanding PB nih, gitu kan. Ya. Jangan lupa datang gitu ya. Iya. Jadi kami yang generasi Z nih apa sih permainan jadul? Iya sih jadul. Sama kayak kita dulu main istata ayo ada itu lebar batu jadul itu. Gak main lagi. Gak ada lagi kan. Tuh. Jadi gitu Bang. Iya, Kami iya, merasa iya. PB udah jadul sih, nggak berlaku lagi sih PB. Padahal AIM PB kalau dibawa ke PUBG keras juga sebenarnya. Betul Bang. Aku sih terakhir sih aku merasakan main PB dong waktu SD. Wah sih. Zaman ekskul nih hari Sabtu kan, jadi kami tuh cabut. Kalau main bola nih, laki-laki main bola duel. Ya. Berapa match fokus ya? Aku Bisa fokus bener-bener fokus, bisa memang fokus. fokus. Ya, kayak main fokus gitu. kalau dari aku sendiri, aku cuma 2. Cuma 2. Ya. Oke. Itu pun 2 itu udah lah, aku bilang nggak mau aku main. Ini cukup terakhir aku bilang. Kalau misalnya ya 10 menit 10 menit itu mungkin 1 match. Tapi kalau 5 menit bisa lah 2. Tergantung waktunya juga. Karena memang itu sih faktor kayak bisa fokus itu kan seberapa lama dia waktu muda dia dulu bisa fokus di bidang teknologi itu. Makanya tuh generasi dia sekarang kayak dia gamingnya jago-jago, kayak oke lah, bisa dibilang skill dan juga ininya tuh bagus-bagus kan. Kenapa? Karena memang dia hidup dia lebih banyak di bidang itu waktu kecilnya. Jadi dia bisa lebih tajam fokusnya gitu sih. Makanya dia bagus juga main Valorant. Aku main Valorant level 1 aja enggak lewat lagi. Gacor juga abang nih. Enggak lewat. Susah terus ulang lagi aduh kacau. Iya. Nah, kalau dari Gana sendiri nih kira-kira sekarang kan udah kelas 3 nih. Iya, betul. Apa sih kayak harapan dan yang ingin dilakuin next ke depan? Harapan Ganang Bang ya untuk diri Ganang sendiri. Ganang ingin pertama Ganang kan namanya kita masih pelajar gitu kan. Nah, jadi kami masih memikirkan jenjang pendidikan ke depannya. Oke. Nah, jadi Ganang mungkin mau melanjutkan pendidikan Ganang menempuh sama kayak abang kan ke S1 gitu kan. Iya. D3 juga sih. Enggak selesai satunya. Iya. Mungkin mau menempuh S1 dulu Ganang kan. Itu jurusan apa? Mau masuk kuliah apa? Dari Ganang karena kan melihat sistematis di Indonesia gitu. Oh, kan. manajemen. No Bang. Apa? Teknik lingkungan. Oke, boleh. Jadi Ganang mau menata lingkungan yang ada terkhususnya tempat Ganang sendiri lah di provinsi Riau. Masuk teknik lingkungan, jangan jadi kerjanya jadi di bank. Kan banyak yang gitu. Tiba-tiba jadi teller. Jadi bank dulu kerja. Bank, ya. Ya jangan lah. Jadi teknik lingkungan ya teknik lingkungan. Iya, Bagus tuh teknik lingkungan. Teknik lingkungan lah. Terus sambil di kuliah mungkin Ganang mau sambil mengejar cita-cita Ganang untuk bekerja dulu tuh kan. Terus Ganang ya namanya orang tua dah tua kan Bang. Jadi terus Ganang anak terakhir, ayah Ganang udah nggak kerja lagi kan. Sama. Jadi Ganang mau membantu kedua orang. Oke, siap. Ya sama kalau aku juga alhamdulillah kuliah sendiri kok. Karena ada kerja sampingan, kuliah pajak. Kok bisa jadi multimedia? Iya, karena waktu masa kuliah kerjaan sampingan tuh di bidang event. Jadi kenal ini, kenal itu. Iya jadinya ngapain aku kerja di pajak? Jadi abang adalah orang yang seorang event organizer gitu kayak. Iya, awalnya lebih ke event organizer kayak ini semacam. Habis itu juga dunia panggung kan. Jadi ya awalnya dari panggung dulu.
dari dunia panggung kayak stand up, MC. Awalnya ngisi dulu MC, habis itu kenal bang, enak juga mah kayak mah ikut bang tuh. Habis itu jadi event, lihat kok lebih enak fotografer nih kayaknya, foto-foto aja. Semua ada bang, coba ya. Setelah masuk fotografer, rupanya terus juga fotografer nih. Karena dia kerjanya melebihi waktu normal. Maksudnya kalau event kita jadi kru tim itu masuk mall ya, cuman kerja tetap dari jam mall buka jam 10 sampai jam 10 lagi malam gitu kan. Enak. Dia habis itu tidur. Kalau kami kan enggak kalau fotografer. Oke, kita udah diam 10 sampai jam 10. Pulang backup data, backup foto, ngedit video. Banyak jadi. Lebih terus. Terasa juga tangan nih Oh, kan. tapi itu ya yang orang enggak gampang foto-foto mudah geleng apa kayak meremehkan. Kau enggak mikir gimana cara nyalin foto. Itu. Kau boleh kerjakan nih. Oke. Nah, berarti kedepannya kalau kira-kira apa nih hal atau ilmu yang berharga didapatin dari OSIS untuk ke depan? Pertama, aku seorangnya dulu nggak ngerti sebagai pemimpin. Anjay. Nah, aku bergabung di OSIS, ditemukan dengan orang-orang yang sangat luar biasa di OSIS. Ya. Alhamdulillah aku sudah memiliki, mungkin bisa dikatakan memiliki sifat kepemimpinan. Oke. Jadi bang, kalau kata mentor aku, semua orang tuh bisa jadi pemimpin. Ya. Tetapi nggak Apalagi semua orang, laki-laki kan? nggak semua orang bisa memiliki jiwa kepemimpinan. Oh ya, aku setuju. Nah, apa tuh? Yang mungkin sedikit lah bocoran tentang jiwa kepemimpinan yang harus dimilikin. Sedikit aja, jangan diapain nanti tak ikut seminar kita nanti. Kalau dari aku bang ya, sifat kepemimpinan aku tuh harus percaya diri. Pertama, berarti positive vibe. positif aku. Sama banget. Positif vibe. Orang ngomong-ngomongin bodoh amat. Iya bodoh amat ya. Penting kita selagi kita nggak ganggu orang tersebut. Iya. bodoh amat aja. Betul. Jadi itu percaya diri, terus aku harus berani mengambil keputusan. Oke. Jadi kalau mengambil keputusan itu sangat berat aku bilang. Kenapa? Karena risikonya besar bang. Jadi kan kalau aku ngambil keputusan itu harus aku pikir matang-matang. Ini gimana? Kita pemimpin. Kalau ada apa, aku siap menerima risiko. Oke, berarti mengambil risiko terkecil, mengambil keuntungan terbesar, memilih keuntungan terbaik dengan risiko terkecil. Ya. Oke. Nah, terus maksudnya tuh kalau mengenai kepemimpinan ini kan apa ya? Maksudnya tuh ini hal yang sedikit sulit. Kalau sebenarnya membagi dasar dua tipe manusia. Jadi ada satu itu adalah tipe pemimpin, kedua itu adalah villager. Ini ya pekerja gitu maksudnya itu karena dia tidak mengambil keputusan atas keinginan dia sendiri. Ya, betul. Kedua adalah dia mengambil keputusan dengan dia sadar dengan ngelakuin itu dia diri dia tuh memang di bawah kontrol. Itu kalau bagi dasar abang kayak beberapa orang tuh memang ada yang ini kayaknya memang bukan tipikal pemimpin, tipikal yang pekerja nih. Tapi kalau dilihat dari ini kita kritik pendidikan juga, pendidikan kita kan malah membuat bagaimana pemimpin itu ya pekerja ini jadi pemimpin kan kacau jadi. Benar gak sih? Anjay keren. Tapi bang ya, karena kalau bang bahas tadi pendidikan, mengkritik dunia pendidikan, aku juga mengkritik juga nih bang. Oke. Jadi di kurikulum saat ini aku kan mungkin orang angkatan lah. Iya. Angkatan pertama yang mencoba kurikulum merdeka. Iya juga betul. Oke. Kurikulum merdeka. Jadi pas COVID lagi. Jadi kurikulum merdeka itu bang, setahu aku dia juga melatih kepemimpinan. Iya. Jadi siswa-siswi itu dituntut untuk mencari sendiri, mengetahui sendiri. Iya. Jadi gitu. Jadi di situlah kita bisa untuk mengambil keputusan atas diri kita sendiri. Keren. Oke. Jadi mungkin menteri kita kan Bapak Hang Nadiem juga gitu kan. Ya bagus sih. Bagus mungkin. Kalau kami kan KTSP kan. KTSP. Terus kurikulum K13. Iya. Kurikulum merdeka ya. Gitu.
Jadi ya bagusnya dari kurikulum Merdeka adalah kita bisa mengambil keputusan kebijakan untuk diri kita sendiri, karena ya selama ini memang salah satu dasar kurikulum kita tuh kayak memang dibentuk menjadi pemimpin, padahal dia tuh seorang karakter pekerja tapi gak menjadi pemimpin gitu. Tahu lah siapa? Oke, jangan disebut, tolong jangan juga di komen, nanti kena serang lagi aku udah sama buzzer. Bahaya buzzer. Oh iya. Tapi serius kena bajak loh. Kena hack lah, sempat kena hack juga Instagram, Facebook hilang malah kena take down. Ya, makasih lah ya para buzzer, makasih udah bikin hilang. Makasih banyak. Tapi ya kayaknya kita udah berapa lama nih? Udah lumayan juga. Kita udah 30 menitan juga dan sebenarnya 2 segmen. Tapi karena ini adalah episode kunjungan ke sekolah, kita jadikan satu segmen aja. Tapi kemarin capek. Pulang udah malam, jadi nanti bikin nanti ya. Karena wajib dipajang tuh fotonya di studio tuh. Oke ya, sip ya. Sip. Makasih karena. Makasih banyak atas undangannya. Speak your mind, berani terus katakan apa yang kau pikirkan. Speak your mind. Never doubt, jangan takut. Jadi ya, itulah kejujuran adalah kejujuran dan kejujuran itu pasti akan menang. Selesai. Jadi katakan aja gitu. Mau pedas mau apa ya itu lah. Kopsus. Karetnya 2. Oke, terima kasih. Dadah, bye bye.